Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok bisnis elektronik yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Ridho Nur Fadilah, dan teman saya, Muhammad Riki Aditya, akan membahas tentang bisnis model Canva dari perusahaan Shopee. Di perusahaan Shopee ini memiliki beberapa poin ya, seperti kayak key partners, kayak activity, key research, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu dan kita akan eh, menjelaskan satu persatu poin-poinnya dalam poin tersebut. Mulai saja langsung. Yang pertama kita ada key partners. Key partners ini Shopee yaitu adalah contohnya Shopee ya. Shopee ini bekerja sama dengan berbagai pihak seperti perusahaan logistik untuk pengiriman barang, bank, dan e-wallet untuk sistem pembayaran serta para seller dan brand yang menjual produk di platform mereka. Kerjasama ini sangat penting agar seluruh sistem Shopee dapat berjalan dengan lancar. Seperti contohnya yaitu adalah perusahaan logistik, yaitu contohnya ada JNT, JNS, Cepat, dan lain sebagainya. Di perusahaan logistik ini sangat penting Shopee untuk berpartner, untuk menjalin rekan karena dalam pengiriman barang itu tidak mungkin Shopee melakukannya sendiri. Dia butuh partner agar untuk mengefisiensikan sebuah anggaran. Dan selanjutnya ada bank dan penyedia pembayaran digital. Contohnya seperti Bank Mandiri, Bank BCA, BRI, dan e-wallet seperti contohnya itu adalah Dana, OVO, dan lain sebagainya. Selanjutnya, poin selanjutnya ada seller, brand, dan UMKM. Di Shopee ini membuka marketplace sehingga UMKM atau orang-orang itu bisa membuka tokonya sendiri di Shopee. Selanjutnya ada perusahaan teknologi dan cloud. Di Shopee ini juga dia bekerja sama dengan cloud agar menyimpan database mereka di cloud. Karena ini sangat penting karena semua orang pasti akan mengakses situs Shopee ini. Selanjutnya itu adalah influencer dan affiliate. Affiliate di Shopee ini ada yang namanya affiliate. Kenapa? Di Shopee ini setiap orang yang menjualkan barang dari suatu produk UMKM di Shopee, maka affiliate tersebut akan mendapatkan komisi dari barang penjualannya tersebut. Oke, lanjut aja. Di sini ada key activity. Key activity ini adalah aktivitas utama Shopee, yang mana mengembangkan dan memelihara aplikasi, mengelola transaksi jual beli, serta melakukan pemasaran digital secara besar-besaran. Selain itu, Shopee juga terus melakukan inovasi fitur untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Dalam key activities ini ada beberapa poin seperti mengembangkan dan memelihara platform, mengelola transaksi e-commerce, dan pemasaran dan promosi. Selanjutnya ada poin key research. Shopee ini memiliki beberapa sumber daya penting seperti platform aplikasi dan website, teknologi server dan cloud, tim developer, serta data pengguna dalam jumlah besar. Selain itu, brand Shopee yang sudah dikenal luas juga menjadi aset penting dalam menarik dan mempertahankan pengguna. Dalam poin ini ada beberapa poin juga yang mana seperti platform aplikasi dan website, teknologi dan server, tim IT dan developer, data pengguna, dan brand jaringan logistik. Selanjutnya adalah value proposition, yang mana Shopee ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk berbelanja secara online tanpa harus datang ke toko fisik. Selain itu, Shopee juga menawarkan banyak keuntungan seperti gratis ongkir, cashback, dan pilihan produk yang sangat lengkap. Hal ini membuat Shopee menjadi salah satu platform yang menarik dibandingkan kompetitornya. Ya, di value proposition ini ada beberapa poin juga seperti memudahkan orang membeli barang tanpa harus ke toko dan banyak promo, diskon, dan gratis ongkir, pilihan produk sangat lengkap, serta sistem pembayaran mudah seperti ShopeePay, COD, atau transfer bank. Mungkin selanjutnya, poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Riki Aditya. Kepada Muhammad Riki Aditya, dipersilakan. Ya oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Muhammad Riki Aditya Saputra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi sudah dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Ridho Nurfadilah. Nah, di sini saya akan mempresentasikan customer relationship, customer segment, channel, cost struktur dan venue stream.
Di sini saya akan membahas yang pertama itu ada customer, relationship. Jadi pada bagian customer relationship, Shopee ini berfokus pada bagaimana mereka menjaga hubungan, dengan pelanggan. Nah, mereka juga menggunakan voucher, cashback, dan gratis ongkir untuk menarik dan mempertahankan pengguna. Ini jadi daya tarik utama karena membuat pelanggan merasa, lebih hemat. Selain itu, ada Shopee Coins, sebagai sistem poin, setiap pembelian bisa dapat koin yang nantinya, bisa dipakai lagi, sehingga mendorong pelanggan untuk terus, berbelanja. Lalu Shopee juga menyediakan layanan pelanggan 24 jam. Jadi, kapan ada kendala, pengguna itu bisa langsung dibantu. Dan yang terakhir ini, chat langsung antar pembeli dan penjual. Nah, ada fitur chat antara pembeli dan penjual ini juga membantu komunikasi itu jadi lebih cepat, meningkatkan kepercayaan, dan memudahkan transaksi. Lalu ada, customer segment. Nah, untuk, customer segment, Shopee ini menargetkan beberapa kelompok utama. Yang pertama itu ada pembeli online, berusia 17 sampai 45 tahun yang merupakan pengguna aktif internet, dan sering belanja online. Lalu yang kedua ini ada mahasiswa dan pekerja yang sering belanja online. Nah, mahasiswa dan pekerja ini sering mencari kebutuhan, dengan harga yang terjangkau dalam berbelanja. Lalu ada ibu rumah tangga yang membeli kebutuhan rumah. Nah, biasanya membeli kebutuhan ini, untuk sehari-hari secara praktis melalui aplikasi. Jadi, tidak perlu belanja secara offline jauh, mungkin menghabiskan banyak waktu seperti itu ya. Lalu yang terakhir ini ada UMKM dan penjual online yang ingin menjual produk. Nah, yaitu pihak yang menggunakan Shopee ini, sebagai tempat untuk menjual produk mereka. Jadi Shopee ini, sebagai mencakup, 2 sisi, yaitu ada pembeli dan penjualnya. Lalu ada, channel. Nah, dalam jangkauan pengguna, channel ini, menggunakan beberapa channel utama. Yang pertama adalah aplikasi mobile di Play Store dan App Store. Karena mayoritas pengguna ini mengakses, Shopee ini lewat smartphone karena lebih simpel, mudah, dan gampang dipahami ya. Lalu yang kedua ini ada website Shopee. Nah, kenapa website Shopee? Yang bisa diakses ini melalui laptop dan komputer. Jadi selain mobile, Shopee ini juga bisa diakses melalui, website, Shopee seperti melalui komputer atau laptop. Lalu yang ketiga ini ada media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube yang digunakan untuk promosi branding dan menarik perhatian calon pengguna baru. Lalu ada, cost struktur. Ini tuh, cost struktur ini adalah, selanjutnya adalah cost struktur atau, struktur biaya ya, sorry. Jadi Shopee memiliki biaya pengembangan teknologi dan server karena mereka harus memastikan, aplikasi ini berjalan dengan aman. Lalu ada biaya pemasaran, dan promosi. Ini itu termasuk, iklan serta subsidi gratis ongkir dan voucher yang sering diberikan kepada pengguna. Lalu ada selain itu juga ada, gaji karyawan yang mencakup tim operasional teknis dan customer service, dan yang terakhir operasional kerjasama logistik. Jadi untuk memastikan proses pengiriman barang itu berjalan dengan baik dan lancar. Lalu yang terakhir yang saya akan jelaskan di sini adalah venue stream. Jadi untuk venue stream ini atau sumber pendapatan, Shopee juga mendapatkan pemasukan dari beberapa hal. Yang pertama itu, komisi dari penjual, yaitu potongan dari setiap transaksi yang terjadi. Lalu ada biaya layanan atau administrasi transaksi yang dibebankan dalam proses jual beli. Lalu yang ketiga ini iklan dalam aplikasi, atau Shopee Ads ya, yang digunakan oleh penjual untuk mempromosikan produk-produk mereka yang dijual ini. Lalu selain itu juga ada biaya pengiriman tertentu, serta layanan premium untuk seller. Nah, ini yang memberikan fitur tambahan bagi penjual yang ingin meningkatkan penjualan mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa Shopee ini memiliki model bisnis yang terstruktur, dan saling terintegrasi satu sama lain. Mulai dari cara mereka menarik dan mempertahankan pelanggan, menentukan target pasar, memilih media, distribusi, hingga mengelola biaya dan menghasilkan pendapatan. Nah, semua elemen ini saling mendukung, dalam membangun ekosistem e-commerce yang kuat dan berkelanjutan. Dengan strategi ini, Shopee ini mampu bertahan dan terus berkembang di tengah persaingan industri digital yang sangat ketat. Sekian dari kelompok kami.
Saya Muhammad Riki Aditya Saputra dan rekan saya Muhammad Ridwan Fadilah mengucapkan terima kasih. Sekian, atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga, materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua.